Mari kita mulai pagi yang cerah ini dengan mengungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun setiap harinya, setiap hari turun nikmat kepada kita, tapi kita tidak pernah alpa untuk terus berbuat dosa. Setiap hari limpahan rezekinya dikucurkan kepada kita sehingga tercukupi segala kebutuhan kita. Meskipun pada saat yang sama kita terus berat untuk beramal soleh. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi pembimbing kita menuju risalah Allah Subhanahu wa taala, yakni dinul Islam. Beliau tidak hanya menyampaikan ajaran, tetapi beliau juga memberikan keteladanan paripurna kepada kita. Bagaimana menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat, bagaimana menjadi suami dan kepala keluarga yang bertanggung jawab, bagaimana menjadi pejabat publik yang amanah, bagaimana menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat keteladanan yang baik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Hari ini kita merayakan Idul Fitri. Kita berkumpul di tempat ini untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berakhirnya bulan Ramadan kemarin sore, memunculkan dua perasaan sekaligus kepada kita. Ada perasaan gembira dan ada perasaan sedih. Gembira kita karena pagi hari ini kita Idul Fitri, kita diwisuda, kita menuju kemenangan. Setelah 1 bulan kita dikarantina dengan bulan Ramadan, nafsu kita kendalikan untuk bisa mendapatkan pahala yang maksimal sehingga puasa dan amalan kita tidak berkurang. Karenanya hari ini saatnya kita untuk meraih kemenangan. Saat ini waktunya kita menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Di sisi lain kita merasa sedih karena kita telah ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Padahal masih banyak amalan yang belum kita laksanakan. Belum banyak amal soleh yang bisa kita lakukan. Belum banyak sedekah yang kita berikan. Belum banyak ayat-ayat Al-Quran yang kita lantunkan. Serta belum banyak sujud kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tahun depan belum tentu kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan dan Idul Fitri. Buktinya hari ini kalau kita lihat sekeliling kita, mungkin ada di antara kita yang tidak lagi bersama orang tuanya. Ada di antara kita yang tidak lagi bersama anak-anaknya. Ada di antara kita yang tidak lagi bersama saudara-saudaranya. Karena mereka telah berpulang ke rahmatullah. Mereka telah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana mereka? Mana orang tua kita yang dulu menyambut kedatangan kita ketika kita datang berlebaran? Mana saudara kita yang dulu kita dampingi untuk sholat tarawih bersama, kemudian kita sholat Id bersama? Mereka telah mudik ke kampung halaman yang abadi dan kekal. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk mudik ke kampung halaman kita yang abadi? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat kepada manusia hari perhitungan. Segala macam amal mereka, akan tetapi mereka berada dalam kelalaian dan berpaling. Kalau kita lihat keadaan manusia pada umumnya hari ini, kita akan banyak melihat orang-orang yang lalai akan kehidupan akhirat, lalai akan fitrahnya diciptakan di dunia ini untuk menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah padaku. Kaum muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Lalu sampai kapan kelalaian itu akan berakhir?
Sampai kapan keberpalingan itu akan berakhir? Untuk rapat kita banyak waktu, untuk permainan kita ada waktu, untuk jalan-jalan kita banyak waktu. Namun untuk membaca Al-Quran, menghadiri majelis solat berjamaah, terkadang kita masih banyak kurangnya dalam segi manajemen waktunya. Sampai kapan kelalaian ini berakhir? Alangkah ringannya kita langkahkan kaki kita untuk memenuhi panggilan atasan kita. Ringan sekali langkah kita memenuhi panggilan bos kita. Namun terkadang kita lalai ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah. Mari kita melaksanakan salat. Sini laksanakan salat. Hayya 'alal falah. Sini saya kasih kemenangan, saya kasih kebahagiaan. Tapi kita terkadang secara tidak sadar mengatakan, tunggu dulu saya lagi rapat, tunggu dulu saya lagi dalam perjalanan dan lain sebagainya. Maka ini menjadi muhasabah bagi kita semua untuk terus meningkatkan manajemen waktu kita sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang lalai dan berpaling. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, kaitannya dengan waktu tentu ini menjadi perhatian kita bersama. Karena jauh-jauh hari Rasulullah SAW telah memperingatkan kepada kita umatnya, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua hal yang banyak sekali manusia berpaling daripadanya. Ada dua nikmat di mana nikmat itu banyak sekali manusia lalai terhadapnya. As-sihhatu wal faraghu, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Banyak manusia menyia-nyiakan kesehatannya, banyak orang menyia-nyiakan waktunya. Tubuhnya sehat, waktunya ada, selamat ia dari berbagai penyakit, punya waktu luang, namun masih tetap lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, masih tetap berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang diberikan waktu luang, orang-orang yang diberikan kesehatan, ketika ia tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ia tidak mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan cenderung pada perbuatan-perbuatan yang buruk, cenderung kepada perbuatan-perbuatan yang su', illa ma rahim rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita memanfaatkan waktu luang kita? Bagaimana caranya kita memanfaatkan nikmat kesehatan ini supaya kita tidak termasuk orang-orang yang tidak bersyukur? Pertama, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, manfaatkan kesehatan kita, manfaatkan waktu luang kita untuk terus belajar dan belajar. Ilmu Allah Subhanahu wa taala itu luas sekali. Kalau kita analogikan, ibaratnya ketika kita menyelupkan jari kita ke lautan, ketika kita angkat jari itu, tetesan-tetesan air itu adalah ilmu yang ada di bumi ini. Itulah ilmu yang dibagi ke profesor, kepada doktor, itu yang dibagi kepada para alim, para ulama kita. Lalu bagaimana dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas, yang diibaratkan dengan lautan itu? Maka gunakan waktu kita, kesehatan kita untuk terus belajar tentang agama ini, belajar tentang kehidupan ini, belajar tentang akhlak Rasulullah, dan kemudian kita coba mempraktikkan pelan-pelan. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, yang kedua, setelah kita manfaatkan waktu luang kita, kesehatan kita untuk terus belajar dan belajar, kita wujud syukur kita adalah dengan memperbanyak interaksi kita dengan kitabullah, dengan Al-Quran. Kita ketahui Al-Quran merupakan dusturul mu'minin, sebagai undang-undangnya orang muslim. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Al-Quran akan menjadi syafi'an li ashabihi, akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Orang yang membaca Al-Quran satu huruf dinilai 10 kebaikan. Maka ini menjadi kesempatan bagi kita, mumpung kita masih sehat,
mumpung kita masih punya waktu luang. Karena ada masanya kita mau membaca Al-Quran, tapi penglihatan kita sudah mulai kabur-kabur. Ada waktu kita, tapi kesehatan kita tidak mendukung, karena kita tidak bisa lagi mengucapkan huruf dengan sempurna, dengan makharijul hurufnya, karena faktor kesehatan, kurangnya mungkin, mohon maaf, kurang ada gigi yang copot. Kemudian lisan ini tidak bisa sempurna untuk mengucapkan, melafalkan huruf. Maka mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih punya waktu luang, manfaatkan waktu ini untuk membaca, mengkaji Al-Quran, supaya kita mendapatkan keselamatan, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa, supaya kita tidak sendiri di alam barzah, di alam kubur. Karena Al-Quran, bacaan Al-Quran kita akan menjadi pendamping bagi kita. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, manfaatkan waktu luang kita, waktu sehat kita untuk memperbanyak zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah, dengan beristighfar, bersolawat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ibadah yang tidak membutuhkan wudu. Ini adalah ibadah yang tidak membutuhkan rukun dan syarat. Bisa dilakukan dengan berdiri, dengan sambil berjalan, sambil bekerja, sambil berkendara. Aktivitas-aktivitas yang kita lakukan keseharian kita bisa didampingi dengan ibadah ini. Gunakan waktu luang kita untuk membaca salawat kepada baginda Nabi SAW. Gunakan waktu kita untuk beristighfar. Astaghfirullahaladzim, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada posisi kita beristighfar, sebenarnya kita sedang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersolawat, sebenarnya kita sedang PDKT kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita membaca kalimah-kalimah thayyibah, kita sedang memberatkan timbangan amal kita. Maka sangat mudah untuk mengamalkan hal tersebut. Sangat mudah untuk kita mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah di sela-sela aktivitas kita. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, yang terakhir, sebagai upaya untuk memanfaatkan waktu luang dan nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita adalah gunakan waktu luang kita untuk produktif bekerja. Gunakan waktu luang kita untuk memperluas relasi, sambung silaturahmi, sehingga kita bisa bekerja menghasilkan hasil untuk menafkahi keluarga kita. Kehidupan dunia perlu dikejar, kehidupan akhirat pun demikian. Ketika tiga hal yang disebutkan tadi, yaitu kita memanfaatkan waktu kita untuk belajar, memanfaatkan waktu kita untuk membaca Al-Quran, memanfaatkan waktu kita untuk membaca kalimat-kalimat thayyibah, memperbanyak doa, sebenarnya kita sedang mempersiapkan bekal kepada akhirat. Pada poin yang keempat, produktif bekerja, kita sedang mempersiapkan bekal kita untuk hidup di dalam kehidupan yang fana ini, yang penuh dengan lika-liku permasalahannya. Maka perjalanan untuk mengejar akhirat terus kita usahakan, terus kita upayakan. Namun jangan lupa kehidupan dunia kita. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Bekerjalah, upayakanlah kehidupan duniamu seolah-olah kita ini akan hidup selama-lamanya. Tentu karena hidup selama-lamanya kita butuh bekal, maka semua itu dipersiapkan. Namun jangan lupa, i'mal li akhiratika, bekerjalah untuk akhiratmu, ka'annaka tamutu wadan, seakan-akan engkau akan mati besok pagi.